Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dibahas materi lanjutan dari video sebelumnya, yakni tentang materi himpunan. Yang pertama kita akan bahas mengenai himpunan semesta dan himpunan kosong. Himpunan semesta merupakan himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Contoh, misalkan ada 4 himpunan, yakni himpunan S, A, B, dan C dengan anggota seperti yang terlihat pada layar. Andaikan hanya keempat himpunan ini saja yang dibicarakan, maka himpunan S dianggap sebagai himpunan semesta karena dia memuat semua anggota yang ada dalam himpunan A maupun himpunan B dan himpunan C. Kita lihat contoh lain, misalkan ada himpunan A dengan anggotanya adalah X, di mana X merupakan nama-nama hari yang dimulai dengan huruf S. Berarti A ini anggota-anggotanya adalah hari Senin, Selasa, dan Sabtu. Maka himpunan semestanya adalah nama-nama hari. Contoh lain, misalkan ada himpunan C, dengan anggota-anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Maka himpunan semesta yang mungkin dari himpunan C ini, yaitu himpunan bilangan prima, atau himpunan bilangan asli, atau juga himpunan bilangan cacah, atau himpunan bilangan bulat, dan lain sebagainya. Jadi himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Yang berikutnya himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Biasanya himpunan kosong ini dilambangkan dengan 2 simbol seperti yang terlihat pada layar. Contoh, misalnya terdapat himpunan A yang merupakan himpunan nama hari yang berawalan huruf H. Kita ketahui bahwa hari yang berawalan huruf H itu tidak ada, sehingga himpunan A ini merupakan himpunan kosong. Demikian juga dengan contoh berikutnya, misalkan ada himpunan B yang merupakan himpunan bilangan asli yang lebih kecil dari 1. Ini juga contoh dari himpunan kosong. Himpunan kosong berbeda dengan bukan himpunan. Kita dapat membedakannya dengan memperhatikan atau dengan melihat syarat-syarat dari keanggotaannya. Jika anggotanya benar-benar tidak ada seperti contoh sebelumnya, maka himpunan tersebut dimaksud dengan himpunan kosong. Namun jika anggotanya tidak jelas atau tidak terdefinisi dengan jelas, atau tidak dapat dibedakan apakah suatu objek termasuk anggotanya atau bukan, maka kumpulan yang demikian bukan merupakan himpunan. Secara teoritis, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan, sementara himpunan semesta merupakan himpunan induk bagi semua himpunan. Jadi jika misalnya terdapat sebuah himpunan, misalnya himpunan A, maka berlaku hubungan seperti yang terlihat pada layar yang ini, yakni himpunan A memuat himpunan kosong dan termuat di dalam himpunan semesta. Demikian juga misalnya terdapat himpunan B, maka berlaku hubungan seperti ini, yakni himpunan B memuat himpunan kosong dan termuat di dalam himpunan S atau himpunan semesta. Begitu seterusnya untuk himpunan-himpunan lainnya. Yang berikutnya operasi himpunan. Sebagaimana bilangan, himpunan juga dapat dioperasikan diantaranya dengan cara menggabungkan, mencari irisan, dan lain sebagainya. Pada video kali ini hanya dibatasi pada pembahasan gabungan himpunan dan irisan himpunan saja. Sementara untuk operasi himpunan yang lainnya akan dibahas pada video yang berbeda. Gabungan himpunan atau juga biasa disebut dengan union dilambangkan dengan simbol seperti ini.
Jika terdapat dua himpunan, misalnya himpunan A dan himpunan B, maka gabungan dari kedua himpunan tersebut merupakan himpunan yang memuat semua elemen yang berada pada himpunan A atau himpunan B. Yang berarti jika kita melakukan operasi gabungan antara dua himpunan A dan himpunan B tadi ini, maka kita membentuk sebuah himpunan baru yang anggota-anggotanya meliputi semua anggota dua himpunan yang digabungkan. Gabungan antar dua buah himpunan dapat dituliskan seperti yang terlihat pada layar. A gabungan B atau A union B adalah X, sedemikian sehingga X merupakan elemen dari A atau elemen dari B. Kita lihat contoh, misalkan terdapat himpunan-himpunan sebagai berikut. Yang pertama ada himpunan A dan himpunan B dengan anggota atau elemennya seperti yang terlihat pada layar. Maka A gabungan B-nya memuat semua anggota dari dua himpunan yang digabungkan, sehingga diperoleh A gabungan B-nya seperti ini. Pada operasi gabungan dua himpunan di mana terdapat anggota yang sama dari kedua himpunan yang digabungkan, maka tidak perlu didaftar dua kali. Cukup satu kali saja. Contoh di himpunan A dan B terdapat anggota himpunan yang sama, yakni 4, 5, dan 6. Sehingga cukup ditulis atau didaftar satu kali saja. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, ada himpunan C dengan anggota 1, 2, dan 3, dan ada juga himpunan D dengan anggota 7, 8, dan 9. Maka C gabungan D atau C union D itu adalah semua anggota yang terdapat pada himpunan C dan himpunan D, sehingga anggotanya adalah 1, 2, 3, 7, 8, dan 9. Berikut ilustrasi gabungan dari dua himpunan dengan menggunakan diagram Venn, di mana daerah yang diarsir ini merupakan A gabungan B. Selanjutnya irisan dua himpunan. Misalkan terdapat dua himpunan, yakni himpunan A dan himpunan B, maka irisan dua himpunan tersebut merupakan himpunan dari semua anggota yang dimiliki bersama oleh himpunan A dan himpunan B. Yang berarti jika kita melakukan operasi irisan dua buah himpunan, maka kita membentuk sebuah himpunan baru yang anggota-anggotanya meliputi elemen yang menjadi anggota himpunan A dan juga himpunan B. Irisan antar dua buah himpunan dapat dituliskan sebagai berikut. A iris B adalah X, sedemikian sehingga X elemen dari A dan X juga elemen dari B. Kita lihat contoh, misalkan terdapat himpunan-himpunan berikut. Yang pertama ada himpunan A dan himpunan B dengan anggota seperti yang terlihat pada layar. Maka A iris B atau A irisan B anggota-anggotanya adalah 4, 5, 6 yang merupakan anggota bersama atau anggota yang dimiliki oleh A dan juga anggota yang dimiliki oleh B. Contoh yang kedua, terdapat himpunan P dan himpunan Q dengan anggota himpunan seperti yang terlihat pada layar. P iris Q diperoleh yaitu JKL yang merupakan anggota bersama dari himpunan P dan Q. Berikutnya untuk contoh yang ketiga, terdapat himpunan C yang anggotanya adalah 1, 2, 3 dan ada himpunan D yang anggotanya 7, 8, 9. Irisan dari himpunan C dan himpunan D ini adalah himpunan kosong. Karena bisa kita lihat tidak terdapat anggota bersama antara himpunan C dan himpunan D.
Dua buah himpunan disebut memiliki relasi berpotongan jika dan hanya jika irisannya bukan himpunan kosong. Sementara jika irisannya merupakan himpunan kosong, maka dua himpunan tersebut memiliki relasi lepas. Berikut ilustrasi irisan dari dua himpunan dengan menggunakan diagram Venn. Daerah yang diarsir ini merupakan A iris B yang merupakan anggota bersama yang dimiliki oleh A dan himpunan B. Jika sebelumnya dibahas mengenai gabungan dan irisan untuk dua himpunan, maka yang berikut ini akan dibahas mengenai gabungan maupun irisan untuk lebih dari dua himpunan. Misalkan terdapat 3 buah himpunan, yakni himpunan A1, himpunan A2, dan himpunan A3. Maka gabungan dari ketiga himpunan ini adalah X, di mana X merupakan semua anggota dari 3 himpunan yang digabungkan. Atau dapat ditulis seperti yang terlihat pada layar di bagian ini. Sehingga secara umum misalnya terdapat himpunan sebanyak N buah, yakni himpunan A1, A2, sampai himpunan AN, maka jika kita melakukan operasi gabungan untuk seluruh himpunan ini, itu berarti kita membentuk himpunan baru yang anggota-anggotanya meliputi semua anggota dari himpunan yang digabungkan ini. Gabungan untuk semua himpunan ini dapat dinyatakan seperti yang terlihat pada layar. Kemudian irisan untuk 3 buah himpunan, misalkan himpunan A1 irisan himpunan A2 irisan himpunan A3, anggotanya adalah X, di mana X merupakan anggota yang dimiliki bersama oleh ketiga himpunan tersebut. Sehingga secara umum, misalnya terdapat himpunan-himpunan sebanyak N buah himpunan, yakni himpunan A1, himpunan A2, sampai himpunan AN, maka jika kita melakukan operasi irisan untuk semua himpunan-himpunan tersebut, maka kita membentuk himpunan baru yang anggota-anggotanya dimiliki bersama oleh keseluruh himpunan tersebut. Untuk operasi irisan dari semua himpunan A1 sampai AN dapat dituliskan seperti yang terlihat pada layar. Berikut latihan yang dapat dikerjakan untuk memudahkan memahami bagaimana melakukan operasi gabungan maupun irisan untuk lebih dari dua himpunan. Sekian pembahasan pada video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.